NIM itu adalah net interest margin. Jadi betul-betul selisih antara bunga yang kita dapat dari aset yang menghasilkan. Jadi saya tekankan di sini ya, bukan hanya dari pinjaman ya, NIM itu dari aset yang menghasilkan. Bisa dari penempatan di Bank Indonesia, bisa juga karena kita beli SBN ataupun government paper, itu pun menghasilkan NIM ya. Dan selama ini dari penglihatan saya, suku bunga kredit relatif nggak terlalu tinggi kenaikannya. Mungkin ada kalau ada beberapa bank yang menaikkan mungkin 25 basis, 50 basis. Nggak ada yang bank menaikkan sampai 2% atau 200 basis ya. Tetapi memang perbankan menikmati dari kelebihan dana yang ditempatkan di Bank Indonesia maupun yang kita beli SBN. Itu terjadi peningkatan NIM. Itu pertama. Kedua, NIM itu belum dipotong dengan cost of credit, yaitu resiko kita dalam memberikan kredit. Karena beda kalau kita tempatkan di bank pemerintah, di BI ataupun di pemerintah, pasti zero risk. Tetapi kalau kita tempatkan di kredit misalnya, itu kan ada cost of kreditnya juga. Tidak semua kredit itu mulus, ya. Itu ada yang harus kita set aside. Di samping itu banyak sekali bank-bank yang aktif di dalam menyediakan payment system. Nah, untuk menyediakan payment system day-to-day operation, itu Anda harus menyediakan misalnya saja uang tunai. Anda harus menyediakan ATM, Anda harus menyediakan EDC, Anda harus menyediakan fisik cabang-cabang untuk melayani masyarakat ya. Dan ini semuanya kan akan tercermin dari overhead cost ya. Jadi ini semua harus dihitung secara holistik ya. Nah, yang penting buat kami ya bahwa bank itu jangan terburu-buru menaikkan suku bunga. Misalnya di Amerika 450 basis point, jangan kita naikkan seperti itu. Ya, bahkan ya seperti bunga KPR itu kita tawarkan dengan 2,66%, 3,66%, KKB juga demikian ya. Jadi ini menyebabkan memang permintaan itu meningkat karena saya yakin namanya KPR, kredit pembelian rumah, bukan sekedar orang membeli rumah, di balik rumah itu ada diperlukan kan tenaga kerja, diperlukan material-material, diperlukan aksesoris lain untuk bisa menjadi satu rumah. Artinya mungkin lebih dari 20-30 industri di belakang kegiatan mortgage. Ya ini harus kita perhitungkan. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita ikut serta mengembangkan perekonomian kita. Demikian juga KKB ya. KKB jualan mobil, tetapi kan ada dealer-dealer, ada sub agent, ada spare part ya. Banyak sekali supporting hal-hal yang menjadi support sub industri yang akan berkembang. Dan ini semuanya akan mendorong ekonomi kita dan yakin pasti yang ambil KPR, ambil KKB itu adalah golongan masyarakat menengah. Ya. Justru kita mengharapkan agar kelas menengah ini mulai melakukan spending untuk membantu the whole perekonomian kita. Nah, kita adakan misalnya kemarin waktu kita adakan di ASBSD ya. Yang ramai itu bukan hanya pedagang mobil dan rumah, tetapi juga termasuk pedagang lokal ya, yang menjual produk-produk lokal, sepatu lokal semuanya itu ya banyak sekali. Ini kan meningkatkan perekonomian kita juga ya. Jadi kita lihat harus secara holistik bahwa memang mungkin sementara ini NIM perbankan agak besar, tetapi itu yakin bukan diambil dari kredit. Yang perlu kita kontrol adalah suku bunga kredit ya, berapa sih suku bunga kredit yang diberikan. Jangan serta-merta deposit naik langsung instan dinaikkan. Saya pikir harus ada timing gap juga ya, dan menaikkannya juga harus memperhitungkan dengan kebutuhan berapa besar kenaikan yang harus dilakukan. Nah, kalau tidak perlu naik ya tidak perlu gitu. Jadi nggak serta-merta harus naik suku bunga kredit. Yang penting adalah itu dan ujungnya adalah berapa persen dampak kenaikan kredit itu sendiri. Apakah kita bisa menjaga momentum double digit? Tahun ini kita harapkan dengan 10-12% kenaikan kredit itu akan terus bisa menjaga momentum perkembangan kredit di negara tercinta kita ini. Terima kasih. Oke, baik. Tadi artinya dari BCA sendiri inline juga begitu ya Pak ya tadi dengan harapan ataupun juga ekspektasi dari pemerintah untuk tidak cepat-cepat menaikkan suku bunga kredit sendiri begitu agar tetap bisa mendorong konsumsi dari masyarakat begitu. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan
tadi ya disampaikan juga oleh OJK kemudian dan juga LPS begitu ya bersama-sama agar mendorong perbankan ini bisa meningkatkan efisiensi dan di satu sisi juga kalau kita lihat dari BCA sendiri juga sangat baik begitu Pak dari sisi efisiensi, dilihat juga dari cost of fund yang masih terjaga, kemudian di satu sisi juga kita ketahui bahwa BCA ini juga tidak belum terlalu menaikkan suku bunga untuk kredit sendiri begitu Pak. Tadi tapi di satu sisi seperti apa Anda melihat hal ini bisa terus mendorong spending ataupun juga belanja dari masyarakat karena tadi yang seperti Anda sampaikan bahwa memang tetap perlu didorong begitu belanja masyarakat khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah Pak Yahya. Ya, ya itu tadi kita mengadakan event-event yang menarik sehingga mereka bisa memanfaatkan kelebihannya atau kalau melihat kan kalau bisa beli rumah misalnya itu kan satu investasi, bukan suatu kredit yang konsumtif ya bukan. Itulah daripada mereka kontrak uangnya habis. Kalau mereka ambil kredit KPR itu kan bisa bayar cicilan, tetapi kan nanti nilai daripada rumah itu sendiri akan meningkat. This is an investment. Kita mengajak masyarakat, mumpung kita tawarkan bunga murah, ya silakan. Kesempatan Anda untuk bisa memiliki rumah yang sesuai idaman Anda gitu kan. Di samping itu saya pikir dengan terciptanya adanya permintaan demand daripada masyarakat, terutama nanti ya, kita harapkan menjelang Lebaran ya, ini akan lebih memperkuat sales daripada golongan menengah juga, retail, SME juga itu akan meningkat ya. Dan dengan tadi saya sempat sebutkan bahwa adanya THR, ini kan semacam insentif tambahan. Di bulan April juga atau Maret April ini biasanya industri ataupun manufacturing ataupun bank ataupun perusahaan-perusahaan akan mulai membagi bonus. Nah, bonus-bonus ini pun kan bisa merupakan extra income yang dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Nah, ini kesempatan sekali untuk betul-betul kita mendorong terus ekonomi kita sehingga bisa mendukung perkembangan daripada ekonomi nasional.